kita tidak akan berhenti untuk memberikan Gibran, bukan karena kita benci sama dia, tapi kita pikir masa depan bangsa ini sudah sangat terancam. Secara personal ini mengafirmasi ya bahwa posisi tawar keluarga Solo ini masih kuat di elit politik nasional kita, Mas. Sehingga political will dari para petinggi-petinggi partai ini menjadi minimalis, karena sampai hari ini ya surat dari para purnawirawan itu tidak ditindaklanjuti lebih maksimal ya. Jadi sebatas masuk saja, dibacakan pun saya lihat tidak semacam itu. Itu kan forum purnawirawan, dan juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Kan purnawirawan ini kan banyak, jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Selamat malam. Surat pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden sudah diterima DPR. Surat ini dikirimkan oleh Forum Purnawiran Prajurit TNI yang diwakili dan ditandatangani oleh 4 orang jenderal purnawirawan pada akhir Mei lalu. Bukan lagi isu baru, wacana pemakzulan Wapres ini sudah muncul bahkan dalam hitungan bulan pemerintahan Prabowo Gibran berjalan, tepatnya sejak April lalu. Seakan bergeming, istana seolah diam dan mengklaim hubungan presiden dan wakil presiden baik-baik saja. Meski wacana pemakzulan Wapres kini masuk ke DPR, lantas apa yang membuat wacana pemakzulan Wapres ini terus bergulir? Siapa yang diuntungkan jika pemakzulan ini berjalan? Inilah satu meja The Forum, bola liar pemakzulan Gibran. DPR bisa apa dalam tanda tanya? Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menguat. Forum Purnawirawan TNI lagi-lagi mendesak DPR RI untuk segera merespon surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Harus, ya. Kita duduk di MPR, Senayan saya. Berikan itu saya minta siapkan kekuatan. Ketua DPR RI, Puan Maharani pun menanggapi. Ia mengatakan akan menindaklanjuti surat yang dilayangkan para purnawirawan tersebut sesuai aturan. Terkait dengan surat, kita akan cek kembali apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan, dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya. Sementara, awal Juni lalu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan surat sudah diterima di DPR, namun masih berada di Sekjen DPR. Iya, ini kan kebetulan reses. Saya kan datang, Pak Sekjennya juga nggak ada. Saya pengen lihat suratnya masih di Sekjen, jadi belum sempat baca. Enggak, saya kan tanda tangan surat-surat, terus saya bilang, itu katanya ada surat dari forum gitu. Oh, masih di Sekjen, Pak, Sekjennya lagi keluar. Belum baca, gimana nanggapin? Setelah itu, Dasko kembali merespon tuntutan pemakzulan Gibran dengan menyatakan DPR akan memprosesnya. Itu kan forum purnawirawan, dan juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Kan purnawirawan ini kan banyak, jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan, sudah seharusnya DPR RI merespon surat tuntutan pemakzulan Wapres Gibran. Sebagai wakil rakyat, DPR harus membahas apapun yang disampaikan masyarakat.
DPR itu konteksnya dalam hukum tata negara adalah wakil rakyat. Kalau ada siapapun yang mengajukan surat apapun, harus direspon. Kalau misalnya DPR merasa bahwa ini nggak cukup kualifikasinya nanti seperti apa, harus dibicarakan dulu. Sementara, Jokowi Mania menilai usulan pemakzulan Gibran tidak berdasar. Joman pun sangat yakin pemakzulan Wapres Gibran tidak akan pernah terjadi. Di mana kesalahannya? Apakah dia berkhianat pada negara? Apakah dia korupsi? Tidak ada putusan pengadilan mengatakan itu. Kalau lihat konstelasi politik yang ada sekarang, insya Allah tidak akan pakai. Usulan pemakzulan Wapres Gibran terus disuarakan. Apakah desakan para purnawirawan TNI ini akan menjadi kenyataan atau hanya akan jadi wacana semata? Dan jika Gibran benar-benar dilengsarkan, lalu siapa yang akan menggantikan? Bola liar pemakzulan Gibran, DPR bisa apa adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Malam. Ada Bu Irma Suryani Caniago, politisi Partai Nasdem. Malam. Bu Irma. Di sebelah kiri saya ada Mbak Siti Suro, peneliti utama BRIN. Malam, Mbak Wiwi. Dan ada politisi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Malam, Bang Doli. Saya mulai ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang, isu ini, surat ini sudah lama diterima Sekretariat DPR. Sejauh mana respon DPR terhadap surat dari Purnawirawan TNI ini? Ya, sebenarnya kami anggota atau fraksi-fraksi menunggu saja. Dan saya yakin sebenarnya seperti tadi yang disampaikan, apapun dan siapapun yang mengirim surat itu harusnya memang dibacakan. Oke. Ya, dibacakan. Nah, cuman saya kira karena memang ini masa sidangnya pendek, agendanya padat, ya. Kita ini sekarang sedang membahas soal RAPBN 2026 yang nanti kita reses, setelah reses kita masuk ke pidato tahunan dan penyampaian nota keuangan. Jadi sekarang semua DPR itu lagi sedang punya agenda setiap hari bekerja dengan mitranya menyusun anggaran itu. Nah, banyak lagi urusan undang-undang yang lain. Nah, jadi mungkin itu yang sampai sekarang kenapa belum dibacakan. Jadi antri lah kira-kira begitu ya di pimpinan DPR. Nah, jadi sebetulnya tinggal nanti dibacakan, dibahas kemudian di rapat konsultasi pengganti badan musyawarah. Nah, untuk disepakati atau tidak dilanjutkan, saya kira itu harus. Tapi secara prosedural memang harus dibacakan di paripurna bahwa ada surat ini. Ya, jadi selama ini tidak ada yang terlewatkan. Tiap surat masuk dari manapun itu pasti harus dibacakan. Nah, ini tinggal soal waktu saja sebetulnya, soal waktu dan memang agendanya memang sedang padat-padatnya DPR. Sedang padat, artinya dibandingkan dengan agenda lain, surat itu menjadi relatif tidak penting gitu ya? Enggak, jadi kan itu mungkin tanggalnya kan. Oke. Kan surat masuk itu banyak mungkin kan, ditumpuk. Jadi yang satu-satu dulu. Gitu. Jadi first come first serve gitu ya? Nah, iya. Kira-kira begitu ya? Ya, jadi kan dugaan saya begitu kan, saya saya bukan pimpinan. Iya. Itu. Jadi menurut saya sih DPR tidak punya pretensi untuk menolak atau kemudian tidak meneruskan atau membahas surat siapapun termasuk surat ini. Oke, baik. Prof. Burhanuddin Muhtadi, ini sudah cukup lama surat itu jadi wacana publik tapi dibacakan pun tidak sebetulnya. Sebaiknya apakah DPR ini akan menyikapi itu atau dibiarkan saja sih sebetulnya? Ya, sebenarnya kalau alasannya teknis sepertinya sulit untuk dipahami. Pasti ada alasan non teknis yang membuat surat itu tidak dibacakan. Jadi jangankan dibahas, dibacakan saja tidak. Dan sebenarnya kalau kita runut, isu pemakzulan Gibran itu hanya salah satu dari 8 tuntutan yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI ya. Nah, yang lain termasuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang implikasinya Pilpres secara langsung dihapus, kembali ke MPR. Proses pemilihan presiden, wakil presiden via MPR. Termasuk juga mendukung agenda Astacita Presiden Prabowo tanpa atau kecuali melanjutkan IKN. Jadi memang ada banyak, ada 8 tuntutan. Nah, isu pemakzulan Gibran tuh ada di item paling terakhir. Tapi itu yang paling banyak mematik perhatian publik ya.
Nah, pertanyaannya kenapa itu tidak dibacakan? Nah, tentu konstelasi politik di DPR hari ini, Mas Budiman, itu yang menjelaskan mengapa tuntutan itu tidak dibacakan. Karena kalau kita lihat 8 partai, 7 diantaranya adalah partai pendukung pemerintahan Pak Prabowo, sejauh ini masih solid, sami nawatokna di belakang Pak Prabowo, yang tentu saja untuk isu semacam ini tidak mendapatkan tempat secara politik buat mereka. Termasuk PDI Perjuangan sekalipun isunya juga mau bergabung. Jadi sepertinya konstelasi politik menyulitkan untuk membahas, apalagi menggolkan, dibacakan saja tidak. Dan itu yang menjelaskan mengapa isu ini terkatung-katung. Kalau menurut saya lebih baik dibacakan, kemudian DPR memberikan sikapnya secara tegas, apakah ditolak ataukah diterima, dan implikasinya seperti apa daripada menggantung semacam ini. Oke, Bu Irma dari Nasdem, apakah memang sekarang karena tadi koalisinya masih sangat solid sehingga kemudian surat itu case close, dibiarkan saja tanpa dibicarakan, dibacakan, atau gimana Bu Irma? Kalau Nasdem kan jelas ya apa yang disampaikan Pak Ketua Umum Surya Paloh terkait masalah pemakzulan Gibran ini. Kami dalam posisi yang menurut kami nggak penting, nggak perlu gitu ya. Karena apa? Karena kemarin kan kita pilih dan kita sepakati. Kalau nggak sepakat, harusnya kan calon-calon lain kemarin kan menggugat, nggak usah ikut pilpres. Itu satu-satunya jalan yang membuat masyarakat tahu gitu ya, bahwa kalau calon nomor 1, nomor 3 nggak sepakat waktu itu dan menganggap itu nggak sah, ya nggak usah ikut pilpres, batal dong, kan seperti itu. Nah kalau masih ikut artinya kan nggak ada masalah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita ini kan baru mulai kerja nih, baru mulai kerja gitu ya, baru mulai kerja udah disibukin dengan urusan seperti ini. Menurut saya ini mengganggu bagaimana pemerintah bisa menjalankan semua program kerja untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia. Nah yang ketiga tadi Doli bilang bahwa harus dibacakan, Mas Jurhan juga harus dibacakan. Ya bacakan saja, kan ada 8 tuntutan, bukan hanya 1 tuntutan. Nggak boleh dong 1 tuntutan aja, 8-8-nya harus dibacakan. Nah, tapi saya juga melakukan kritisi terhadap institusi saya sendiri di DPR. Banyak surat dari rakyat Indonesia yang nggak dibacakan. Seperti contoh misalnya Undang-Undang PPRT, ya, perampasan aset, dibacakan juga. Banyak yang nggak dibacakan. Terkait dengan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja, banyak surat dari masyarakat, dari serikat pekerja, banyak nggak dibacakan. Ya. Terus apa pentingnya? Menurut saya nggak ada kepentingannya di sini gitu. Nah, maka kemudian kalau tadi Mas Burhan bilang nggak usah digantung, ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah sebenarnya untuk dibacakan sekalipun. Sepanjang kalau menurut saya mau dimakzulkan atau tidak dimakzulkan, 5 syarat itu harus terpenuhi dulu. Sesuai dengan konstitusi harus dipenuhi dulu. Dibuktikan dulu, baru kemudian ada surat, baru ada surat yang bisa disampaikan ke DPR. Kalau 5 syarat untuk pemakzulan ini nggak bisa dibuktikan, belum ada dasar hukumnya. Misalnya dia melakukan perbuatan tercela, udah ada bukti hukumnya, baru bisa dong. Kalau nggak ada, ya nothing lah. Baik. Mbak Wiwi, gimana sebagai scholar melihat ini, apakah digantung, dibiarkan begitu saja, atau sebaiknya diapain sih agar ada kepastian tadi sebetulnya nih? Iya, apa yang dilakukan oleh Purnawirawan itu kan mengikuti gitu ya, runut tata cara secara konstitusional, jadi disampaikan kepada ngirim surat DPR. tadi. Iya kan? Terus? Lah, tentu nunggu kok belum kan. Lah, DPR itu adalah institusi politik, lembaga politik kan gitu. Lah, politik ini biasanya kontekstual gitu. Apakah momennya sudah pas atau tidak gitu. Kalau secara hukum memang sangat jelas di forum di Kompas TV ini juga sudah dibahas bagaimana pemakzulan itu bisa terjadi, tahapan-tahapannya ya oleh Mbak Bivitri waktu itu, dan diargumentasikan tentu oleh banyak pakar hukum. Tapi kalau kita lihat secara empirik, pengalaman empirik gitu ya,
beberapa presiden maupun wakil presiden yang mundur atau berhenti atau diturunkan dan sebagainya, itu lebih ke politik sebetulnya. Pressure politik yang luar biasa gitu ya, yang tidak bisa lagi diabaikan, itu akhirnya meletus menjadi pemakzulan. Itu sudah terjadi gitu, baik di era dulu maupun era reformasi. Jadi artinya apa? Ini kan bergulir. Semua menunggu sekarang ini pro kontra terjadi, ditunggu apa respon dari DPR. Lalu yang komunitas civil society gitu ya, ada gabungan antara intelektual, aktivis ya, komunitas lain dan sebagainya, itu mengharapkan ada respon cepat gitu. Dari parlemen ya. Maka ini juga akan menjadi pressure group ya. Kelompok kepentingan, pressure group, kelompok penekan, ini adalah kelas-kelas yang strategis dalam masyarakat kalau katakan sistem perwakilan kita atau institusi perwakilan kita buntu di situ. Nah, ini yang akan menjembatani. Oke, baik. Dengan kondisi politik dan konsolidasi politik yang ada sekarang, apakah isu pemakzulan Wapres Gibran memungkinkan? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Harus, ya, kita duduk di MPR, Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan. Itulah pernyataan dari mantan KSAL Laksamana Slamet Subianto. Selain ambil secara paksa, kita duduki MPR Senayan. Bang Doli, gimana Anda respon pernyataan Pak Slamet Subianto itu? Nggak apa-apa, kan MPR, DPR itu rumahnya rakyat ya. Jadi kalau ada rakyat, orang-orang tua kita mau datang, diterima, kemudian menyampaikan aspirasinya, kami terima dengan baik. Bukan sebuah ancaman bagi MPR? Enggak lah. Atau DPR? Kita DPR-MPR itu menerima masukan dan aspirasi dari rakyat. Dan dulu juga saya juga melakukan itu kan. Gitu. Jadi pengalaman ya? Ya, jadi nyampaikan suratnya nggak direspon ya kita datang nggak direspon kita duduki, itu biasa aja kan. Negara kita negara demokrasi. Tapi begini, pertama saya kira kita tentu menghargai, menghormati ya putusan atau langkah yang diambil oleh orang-orang tua kita itu, dan saya yakin mereka juga punya motif untuk kepentingan bangsa dan negara gitu. Nah, tapi yang juga harus dipahami bahwa negara ini juga adalah negara hukum. Semuanya diatur, ada mekanismenya gitu. Nah, kalau tadi misalnya sampaikan, saya sih memang lebih cenderung ini cepat diselesaikan. Cepat diselesaikan? Ya, artinya gini, apapun pandangannya ya, kan yang mereka sampaikan itu adalah memang tata cara mekanisme konstitusi kita juga. Kalau ada gagasan, ide pemakzulan, sampaikan ke DPR, kemudian DPR berpendapat. Nah, kalau saya dari awal, kami Golkar sudah berpendapat ya bahwa tidak memenuhi syarat adanya proses pemakzulan sekarang dengan diatur dalam pasal 7, 7A dan segala macam itu gitu ya. Nah, jadi supaya ini tidak kemana-mana gitu ya, biar clear ya. Ya, bagusnya memang dibacakan. Habis itu tolak atau diterima? Enggak, masing-masing ya, masing-masing fraksi, lah ya. Fraksi menyampaikan pendapatnya karena memang di situ suruh diminta pendapat. Ya, apa pendapat DPR baru kemudian disampaikan. Kalau memang ada pembuktian itu diuji di MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, gitu. Nah, sekarang kami kenapa mengatakan dari awal pendapat kami itu tidak, ya apa yang mau diuji? Ya. Orang buktinya kesalahan tidak ada. Ini pemerintah berjalan baru 9 bulan. Gitu. Kita nggak bisa mengukur siapa saja sekarang apakah terjadi pelanggaran apa. Kecuali kalau memang nyata-nyata ada pelanggaran terjadi di pasal seperti 7 itu. Baik. Mbak Wiwi, apakah memang ini agak complicated? Karena memang isu pemakzulan harus satu paket antara presiden dan wakil presiden. Sehingga agak repot gitu sebetulnya. Gimana? Iya, berkali-kali kan sudah dijelaskan tentang paket gitu ya. Jadi memang diamanahkan untuk mengusung capres-cawapres itu paket gitu kan, di konstitusi seperti itu. Tapi dalam perjalanannya setelah dilantik gitu ya, tentu masing-masing sebagai presiden, sebagai wakil presiden,
Kalau ada yang salah satu melakukan kesalahan, apalagi fatal gitu ya. Setelah menjabat ya? Setelah menjabat ini, dalam perkembangannya, ya itu sudah ditanggung secara individual masing-masing. Nggak paket gitu loh. Bukan paket ya? Dan itu sudah ditunjukkan dalam sejarah empirik, menunjukkan sangat jelas Pak Hatta mundur waktu itu juga tidak diikuti. Meskipun mundurnya memang kemauan sendiri. Demikian juga waktu era reformasi, Gus Dur mundur juga nggak diikuti oleh wakilnya mundur. Malah jadi presiden. Kan gitu. Jadi menurut saya alasan apa pula yang dijelaskan gitu, baik secara hukum maupun secara politik, itu sudah menjadi tentu gitu ya, hak kewajiban masing-masing untuk menunjukkan bahwa taat hukum, taat tentunya mengikuti semua aturan main dan sebagainya. Satu hal Mas Budiman, menurut saya, mengapa kasus seperti ini harus muncul. Kalau saya sudah bisa memperkirakan ketika mau pemilu 2024, kalau tata cara apapun yang disepakati dipaksakan dan seolah-olah kita bangsa Indonesia ini bangsa relaktan, bangsa yang terima tapi ngedumel, kan gitu. Lah sekarang panjang ceritanya, dan ini yang harus sudah mulai kita perbaiki gitu ya, karakter ini termasuk bagian dari karakter building, national building kita gitu ya. Baik Mbak Wiwi. Mbak Irma, kalau Nasdem melihat, apakah memang manuver ini memang bagian dari memecah presiden dan wakil presiden sih? Saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan Ayunda Siti Zuhro tadi soal sendiri-sendiri atau satu paket. Bisa sendiri-sendiri, bisa satu paket. Tergantung kasusnya. Kalau kasusnya misalnya keputusan MK, pasti dua-duanya. Pasti sepaket. Tapi kalau kasusnya di antara 5 ini, ya pengkhianatan, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat dan perbuatan tercela, itu bisa sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa digebiah uyah juga gitu. Nah kalau kita bisa melihat lah ya secara politik hari ini gitu. Kalau tadi dibilang ada yang ngedumel, ada yang saya bilang kalau saya fair saja, ada yang ngedumel tapi ada juga yang nggak ngedumel. Ada yang ada yang nggak mendukung tapi banyak juga yang mendukung gitu. Jadi nggak bisa juga kita melihat itu hanya dari satu sisi. Tapi dalam pandangan Nasdem, presiden dan wakil presiden Nasdem berpikirnya begini. Nasdem kalah nih dalam Pilpres ya. Kita kalah. Tapi Pak Ketua Umum kami langsung menyampaikan kepada publik bahwa kami mengakui kekalahan itu dan kemudian mendukung yang menang. Mendukung. Disampaikan juga oleh Ketua Umum kami, kenapa kami mendukung? Karena kami ingin bangsa dan negara ini, ya, pemerintahan berjalan pemerintahan ini gitu, ya. Jadi kalau sudah selesai ya sudah. Mau nanti kalau kita nggak setuju, nanti kita ikut pemilu lagi 5 tahun yang ke depan. Baik. Kalau memang kita kemarin itu nggak setuju, ya memang dari awal kita nggak akan ngajukan pasangan. Baik. Jadi komitmen kami jelas, sebentar Mas, komitmen kami jelas. Sampai kemudian kami masuk kabinet pun kami nggak minta menteri. Ya, kosong sampai sekarang kan. Kami nggak ngambil menteri adik-adikku. Ya, konsisten. Kita pernah berlawanan, kita dukung itu demi bangsa dan negara, bukan demi kursi di kabinet. Baik. Prof. Burhan, ini ada gejala menarik di tengah isu pemakzulan yang disuarakan oleh sebagian dari Forum Komunikasi Prajurit TNI, tapi juga melalui Yusril Iza Mahendra, kemudian Presiden Prabowo menugaskan Wapres Gibran untuk menangani Papua. Apa yang Anda baca? Sebuah special assignment dari Presiden disampaikan oleh Yusril dan ditugaskan di Papua sebetulnya. Ya, ini bisa dibaca dari berbagai macam sudut, tergantung persepsi dan kepentingan politik masing-masing. Bagi yang pro Mas Gibran itu dianggap sebagai bentuk dukungan seorang presiden kepada wapresnya dengan memberikan tugas tambahan. Ya, karena sebelumnya kan relatif agak kurang terlihat di layar kamera. Tetapi buat mereka yang anti atau kritis terhadap Mas Gibran itu dianggap sebagai sebentuk pembuangan politik karena ditaruh jauh sekali di ujung timur Indonesia. Jadi tergantung sudut pandang. Dan itu persis seperti yang disampaikan oleh politisi PD Perjuangan. Jadi justru menyambut gembira. Jangan pulang-pulang khusus. Jangan pulang-pulang. Tapi kita coba dengar ya bagaimana Mas Wapres Gibran merespon penugasan ke Papua. Mungkin bisa diputar respon dari Wapres Gibran.
Misalnya Kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapanpun. Bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Kita dimanapun kita jadikan kantor, karena bagi saya sekali lagi sebagai pembantu presiden harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi, apapun itu jadi. Oke, baik, Bang Doli, gimana lihat? Tadi kalau analisis Prof. Burhan kan mengatakan ini dukungan, tapi juga bisa ditafsirkan sebagai pembuangan politik. Kalau Anda merespon ini apa sebetulnya? Saya sebenarnya ini sesuatu yang biasa saja. Biasa. Nah, maksudnya begini, Badan Percepatan Pembangunan Daerah Khusus Papua ini itu sudah sejak lama ada. Ada di Wapres. Dan selalu ketuanya itu adalah wakil presiden, gitu. Jadi buat saya ini sesuatu yang memang melanjutkan kerja-kerja baik pemerintah pusat yang punya perhatian terhadap tanah Papua, pembangunan Papua. Tapi kenapa yang menyampaikan Pak Yusril ya? Nah, itu kan teknis saja ya. Oh, teknis. Nah, dan soal kantor juga teknis juga. Nggak mesti selama ini ya. Saya waktu itu di Komisi 2, memang hampir cukup lama kita ngurusin Papua itu. Nah, Pak Ma'ruf Amin waktu itu juga kantornya di Jakarta, cuma berapa kali aja di Jakarta, sekali-sekali di Papua gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya ya ada tadi ya bagian dari yang ngedubel tadi itu mungkin mengatakan oh ini pembuangan. Menurut saya sih enggak ya. Nah, tapi justru menurut saya ya buat Pak Wapres ini, buat Pak Gibran, ini peluang, ini kesempatan ya, menunjukkan, menjawab keraguan orang sekarang dengan isu soal pemakzulan ini, bahwa yang dikatakan selama ini bahwa dia tidak perform, buktikan ya, dibuktikan sekarang. Ini kesempatan menurut saya. Gitu. Jadi siapa sih sebetulnya yang bakal diuntungkan dengan terus bergulirnya isu pemakzulan? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum, Mbak Irma Caniago. Yes. Isu ini lama sekali digoreng ke kiri ke kanan. Sebetulnya siapa yang akan dirugikan dan siapa yang akan diuntungkan sebetulnya dengan isu ini? Yang dirugikan masyarakat. Masyarakat. Hari ini kita tahu ribuan, puluhan, ratusan ribu lapangan kerja kita porak-poranda dengan PHK massal. Nah, lebih penting kita menyediakan lapangan pekerjaan nih untuk anak-anak kita ini. Kan bukan dijanjikan oleh Wapres juga 19 juta. Begini, saya ingin sampaikan kemarin kami RDP, Wapres ngomong seperti itu adalah bagian dari motivasi. Kantong-kantong pekerjaan, lapangan pekerjaan itu bukan cuma di Kementerian Tenaga Kerja, tapi di seluruh kementerian. Di PU, di ESDM, semua ada lapangan pekerjaan yang harus diciptakan. Maka Pak Presiden kemarin menyampaikan bahwa semua program kementerian harus berbasis lapangan pekerjaan. Nah, itu yang lebih penting untuk kita bicarain. Atau isu pemakzulan itu orang cari kerjaan juga jadi Wapres ya? Ini kita nih, anak-anak kita ini ya. Anak-anak kita ini menunggu lapangan pekerjaan. Jangan sampai seperti kemarin. Ya, job fair pekerjaan sampai tumpang tindih, sampai mereka ada yang sampai jadi korban. Itu yang harusnya kita pikirkan ke depan. Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi rakyat supaya rakyat Indonesia ini sejahtera. Kenapa? Karena rakyat tidak akan sejahtera kalau mereka nggak punya pekerjaan. Baik, Bang Doli. Ada analisis yang mengatakan bahwa isu itu adalah untuk menghambat Gibran di tahun 2029. Nah, menurut saya sih terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Dan spekulasi. Artinya Gibran mau bisa jadi maju atau tidak itu tergantung Gibrannya sendiri pada saat. Jadi dan tergantung partai. Kalaupun kemudian misalnya lah berandai-andai saja ini dimakzulkan gitu ya. Kan nanti terbelah itu ya masyarakat itu ya. Ada yang pro dan ada yang kontra juga. Mungkin kalaupun itu terjadi, orang yang tadinya tidak tahu apa-apa bisa jadi bersimpati, malah itu yang membuat bisa jadi dia jadi tambah populer. Oh, ada yang diuntungkan juga kalau gitu. Ya, bisa jadi begitu kan. Dibicarakan terus. Makanya saya katakan itu masih terlalu jauh bicara tentang 2029.
Jadi, nah sekarang justru kenapa saya katakan tadi harus segera dihentikan? Karena ini energi yang menurut saya kita nggak tahu ujungnya mau apa ini, iya kan? Nah, apakah kita nggak lebih bagus ya energi kita ini segera berhenti bicara tentang ini? Semua kita fokuskan untuk menjalankan, menyelesaikan persoalan yang nggak mudah loh yang dihadapi oleh negara ini sekarang. Ya, pemerintahan ini nggak mudah menghadapi persoalan dari luar negeri, masalah program di dalam negeri. Ini banyak masalah yang ini. Nah, kalau ini terus-menerus dibiarkan, ini takutnya nanti mengganggu, menginterrupt ya energi kita untuk menyelesaikan semua masalah yang harusnya kita selesaikan. Oke, baik. Untuk kepentingan rakyat. Itu adalah pernyataan dari Bang Doli ya. Kita coba dengar ya pernyataan dari rakyat yang ada di jalan ini, mau diapain sih barang ini? Kalau saya sih lebih ke setuju ya, karena dari awal proses pemilihan juga banyak untuk aturan yang dirubah-rubah, terus juga untuk pengalaman menurut saya masih kurang sih. Saya sih nggak setuju ya Mbak, karena menurut saya ya sudah aja, karena misalnya semua orang juga punya pendapatnya masing-masing, dia sudah terpilih juga, berarti banyak masyarakat Indonesia juga yang udah setuju buat memilih dia. Terlepas dari misalnya peraturan yang sebelumnya cacat atau bagaimana, tapi kan seenggaknya kita juga boleh lihat juga dari kinerjanya dia sekarang. Kalau saya sendiri sih sebenarnya setuju-setuju aja ya, karena kalau dari berita-berita saya sedikit mengikutinya, mungkin saya setuju karena secara prosesnya mungkin tidak dari segi umur ya, dari perolehan umurnya juga tidak sesuai, jadi secara prosedur mungkin nggak tepat, dan juga secara dari pengalaman juga kan masih tergolong muda. Tidak setuju ya, alasannya karena persoalan apa yang kemudian menyangkut Wapres Gibran ini ya. Sejauh yang saya lihat Wapres Gibran terpilih secara demokrasi, dipilih oleh rakyat juga. Belakangan ini saya rasa Wapres Gibran juga turun ke rakyat, meninjau permasalahan sosial, ekonomi dan sebagainya ya. Oke, jadi skornya 2-2, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, yang setuju punya alasan, yang tidak setuju juga punya alasan. Mbak Wiwi, kalau Mbak Wiwi gimana? Ini terjadi pembelahan seperti Anda setuju dan tidak setuju, mau diapain barang ini? Iya, ini menunjukkan bahwa pemilih terbesar kan orang muda ya. Orang muda ini juga suaranya nggak tunggal. Apa yang terjadi sekarang ini bisa menjadi bagian penting, tak terpisahkan dari literasi. Kita memberikan literasi bahwa demokrasi itu tidak bisa sekonyong-konyong menjadi substantif, harus menghadapi prosedural yang seperti ini gitu ya. Dengan sistem prosedural ini, mohon maaf, itu apa ya, interupsinya luar biasa, distorsinya luar biasa, maka ada yang bisa menerima distorsi itu. Ada yang tidak bisa menerima. Iya, yang tidak bisa menerima ini ingin meluruskan, ingin ini diperbaiki, dan itu harus menurut saya dipertimbangkan secara serius, karena nggak mungkin Indonesia stagnasi dengan sistem yang distortif terus-menerus. Baik. Nah, ini yang tampaknya ada, kalau yang tidak yang setuju pemakzulan itu lebih ada luka waktu putusan MK dulu ya, artinya soal yang konstitusi yang diakalin dan lain sebagainya. Ini gimana diselesaikan sebetulnya? Ya, ada 3 ya yang disebut oleh Purnawirawan TNI berkaitan dengan alasan pemakzulan. Yang pertama berkaitan dengan putusan nomor 90 yang dianggap melanggar hukum. Secara khusus sebenarnya MK mengatakan bukan melanggar hukum, tapi melanggar etik. Ya. Nah, yang kedua adalah Gibran dianggap tidak qualified. Yang ketiga, Gibran dianggap sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Jadi ada 3 alasan. Nah, pertanyaannya, ketiga alasan ini cukup nggak untuk memenuhi pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 yang berkaitan dengan alasan pemakzulan, yaitu melanggar hukum berupa pengkhianatan negara, kemudian korupsi, termasuk juga penyuapan dan lain sebagainya. Nah, menurut saya alasan hukum itu memang jadi pintu masuk, tetapi ujungnya kalau kita mengacu pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, itu murni alasan politik. Alasan politik. Gus Dur misalnya ketika di-impeach, itu tidak terbukti sampai proses impeachment-nya berkaitan dengan tuduhan bulogate. Tetapi pintu masuknya adalah berkaitan dengan dekret presiden yang saat itu membubarkan Golkar dan DPR. Yang kemudian konstelasi politik cepat sekali bergerak. Kebetulan pembela satu-satunya Gus Dur saat itu hanya PKB. Nah, sekarang konstelasi politiknya itu masih berada di belakang
Mas Gibran, kecuali ada perubahan luar biasa. Tetapi sejauh ini tidak ada, apalagi sudah ada MK. Artinya kan koalisi partai masih sangat-sangat solid kan sebetulnya? Sangat solid, dan jangan lupa, dulu itu belum ada MK. Jadi keputusan politik di MPR berkaitan dengan pemakzulan itu harus diobjektifikasi oleh MK sekarang ini. Dulu nggak ada. Jadi ketika DPR MPR sudah memutuskan pemakzulan, langsung di stempel. Nah sekarang kan DPR MPR dengan proses yang sangat sulit, kemudian dibawa ke MK, prosesnya lebih sulit lagi. Jadi poin saya, politik memang menentukan apakah pemakzulan ini jadi atau tidak. Tapi per hari ini, sepertinya isu pemakzulan ini hanya ramai di media. Oke, Pak Wiwi, kalau menurut intuisi atau analisis akademik Anda, ini pemakzulan ini akan dibahas di DPR atau di case close saja sih tanpa ada pembahasan apapun? Kayaknya DPR wait and see. Wait and see, yang di wait apa yang di see apa? Ya melihat pressure-nya seberapa besar. Oh, lihat pressure. Dan tentu soliditas dari koalisi itu. Nah ini yang mungkin seperti Mas Burhan tadi mengatakan, dalam kondisi di mana pemerintah ini didukung dengan mayoritas partai politik yang 8 itu baru satu aja yang belum bergabung kan gitu. Maka dalam kondisi yang belum setahun juga kan gitu ya. Tapi ini juga jangan dianggap sepele atau remeh. Karena bagaimanapun juga gitu ya. Kalau kita melihat perkembangan terakhir itu, bahwa semakin luas bukan hanya komunitas dari purnawirawan, tapi juga gayung bersambut dengan aktivisnya, intelektualnya, profesionalnya gitu ya. Nanti bisa meluas melebar ke kampusnya dan sebagainya, dirasakan semakin tentu dalam perkembangan politik selanjutnya belum tentu seperti ini. Jadi setelah katakan 1 tahun itu akan berkembangnya kemana ini? Setelah katakan Mas Gibran diberikan posisi untuk Papua. Nah, di Papua jadi bagaimana akhir dari pembahasan soal isu pemakzulan Wapres Gibran, kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanruja di Satu Meja The Forum. Mbak Irma Caniago, isu ini sudah cukup lama ya, sejak April sampai sekarang kira-kira 3 bulan gitu. Bagi Mbak Irma dari Nasdem, ini isunya akan diselesaikannya gimana ya agar tidak kayak terus terbawa sampai kapan entah kapan gitu. Kalau saya terus terang berpegang pada keputusan yang disampaikan Ketua Umum kami di media terkait dengan pemakzulan. Nasdem menyampaikan ketidaksetujuannya, satu, karena tidak ada dari 5 syarat yang dipersyaratkan itu dilanggar, itu satu. Nah yang kedua, kami berpegang teguh kepada restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia. Bahwa kesejahteraan masyarakat, keamanan masyarakat, ya, ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup, akses pelayanan publik kepada masyarakat itu jauh lebih penting daripada untuk ngomongin soal politik praktis, gitu. Jadi kenapa Nasdem tidak mengambil kursi menteri? Karena kami tidak ingin memberikan role model bagi semua partai politik, gitu ya. Jangan mendukung karena kursi. Kami mendukung pemerintah hari ini karena kami ingin pemerintahan ini berjalan dengan asta citanya Pak Prabowo menuju Indonesia emas. Itu yang kami dukung, bukan sekedar kursi menteri. Karena kami dulu berlawanan. Kalau kita sudah berlawanan tiba-tiba kita minta kursi menteri, aneh ya. Waduh, bahaya juga kita. Bang Doli, jadi tadi selain harapannya adalah segera dibacakan dan kemudian fraksi kemudian menyatakan sikap dan kemudian case close, atau gimana bayangan Bang Doli agar isu ini bisa segera selesai dan berhadapan dengan masalah nyata di Indonesia? Saya kira kita semua harus menyadari, memahami bahwa Indonesia ini bergerak maju. Ya, sistemnya sudah mulai tertata, baik itu demokrasi maupun hukum kita gitu. Nah, ini juga harus didukung oleh komitmen kita untuk tertib terhadap sistem dan hukum yang kita bangun gitu. Nah tadi cerita misalnya bagaimana pada saat Pak Habibie dulu
mundurkan diri, atau Pak Harto mundurkan diri, Pak Habibie naik gitu ya. Terus kemudian Gus Dur di impeachment. Nah, pengalaman-pengalaman itu kan membuat kita membuat sistem yang lebih baik. Makanya sekarang itu susah mau jatuhin presiden sama wakil presiden itu gitu. Supaya apa? Supaya kita ini mulai tertib, 5 tahun sekali kita belajar. Kalau misalnya kemarin kita nggak kurang menang, ya nanti siapin 5 tahun lagi. Nah, oleh karena itu menurut saya termasuk mekanisme yang sekarang ini. Pemakzulan ini adalah sebuah gerakan atau sikap politik, keputusan politik ya. Tapi nggak dengan mudah, harus diikuti dengan aturan hukum gitu. Nah, nggak apa-apa ada masyarakat yang mengatakan harus dimakzulkan, monggo, nggak ada masalah. Masyarakat yang tadi Mbak bilang mau ngedumel, boleh, tapi ngedumel harus ada batasnya kan. Batasnya apa? Tadi sistem hukum dan segala macam itu. Nah, jadi oleh karena itu Bapak-bapak silakan sampaikan, kami suratnya sudah masuk, dan menurut saya tadi sekali lagi, biar ini nggak digoreng-goreng sana kemari, bacakan, minta pendapat masing-masing fraksi, jadi pendapat DPR. Selesai. Kalau semua mayoritas bilang ini tidak memenuhi syarat, selesai, case close. Oke, Mbak Wiwi gimana? Ya, kita menunggu respon dari DPR. Ini Wakil Ketua Balik sudah mengatakan yang memang the sooner the better ya. Jadi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, kita harapkan memang fungsi representasi itu dijalankan secara efektif. Oleh karena itu ada keterukuran. Jadi kita memilih sistem demokrasi itu salah satunya adalah kita diberikan satu keterukuran, satu kepastian gitu. Jadi bukan dipanggang. Memang politik itu selalu wait and see dan sebagainya. Tapi ini bisa menjadi quote unquote bola liar karena bola liar. Karena bisa kemana larinya? Betul. Bisa kemana-mana ini. Sementara Indonesia sedang tidak tentu baik-baik saja. Iya, sedang tidak baik-baik saja. Kita ingin ada tentu konsolidasi gitu ya. Bangsa Indonesia menuju nanti bagaimana kita jauh lebih sejahtera dan sebagainya. Kita setuju dengan membangun. Tapi tidak boleh juga kita ignorant gitu ya. Seolah-olah kita itu fine-fine saja. Kita harus membenahi yang kurang bagus tadi itu dengan memberikan pelajaran bahwa kalau dipaksakan kehendak itu ternyata akan muncul belakangan yang menjadi bumerang bagi perjalanan satu politik kita. Nah ini kan instabilitas politik bisa shaky dan nanti akan delegitimasi terjadi kalau terus-menerus tidak ada respon. Nah ini yang kita harapkan, respon itu ditunjukkan, bukan berarti bahwa kita memaksa-maksa, tapi memang seperti itu. Jadi Mas Doli sudah mengatakan tadi itu, tolong direspon oleh DPR. Ya. Oke. Prof Burhan, jadi kalau manuver dari Forum Purnawirawan TNI, tentunya sepengetahuan Presiden Prabowo ya? Saya kira Presiden Prabowo dengan banyak mata dan telinga pasti tahu ada manuver semacam ini ya. Dan buat saya sih, saya sebagai bagian dari masyarakat menuntut aktor politik untuk mempercepat proses ini supaya tidak berlarut-larut. Dan buat Mas Gibran juga penting. Ya, tidak tersandra kan? Menyandera dirinya ya, kalau misalnya tidak segera diselesaikan. Dan yang paling penting buat saya sebagai bagian dari masyarakat adalah kita menunggu aksi konkret dari pemerintah berkaitan dengan rapot-rapot yang masih merah, terutama soal ekonomi. Misalnya, Bank Dunia sudah mengoreksi pertumbuhan ekonomi dari 5,1% menjadi 4,7%. Dan 2 kuartal pertama kita di bawah 5%. Yang kedua, PHK. Sampai Kementerian Tenaga Kerja tidak mengeluarkan data yang sebenarnya. Kemudian rupiah itu turun 10%. Indeks harga saham turun 20%. Ini agenda yang jauh lebih penting untuk kita dengar apa sih yang dikerjakan oleh pemerintah dan DPR berkaitan dengan isu global, geopolitik, kondisi ekonomi yang tidak menentu, ya. Tarif Trump yang masih dikenakan 32% kepada Indonesia. Ini hal-hal yang konkret yang menurut saya membutuhkan penanganan yang jauh lebih berat ya, dan tidak butuh gimmick sebenarnya, tetapi butuh aksi konkret. Dan menurut saya Pak Prabowo masih punya modal politik yang besar dengan dukungan di DPR yang luar biasa, dan saat yang sama approval ratingnya minimal masih di atas 70%, masih oke ya. Artinya ini modal yang luar biasa yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mempercepat agenda Astacita yang
beliau tetapkan ya sebagai semacam legacy ya pemerintahan Prabowo sekarang. Tapi artinya Presiden Prabowo kan juga bisa menginstruksikan atau mempersuasi partai-partai politik DPR untuk segera membacakan dan kemudian cashless kan sebetulnya. Nah ini, jadi sebenarnya dengan posisi sekarang, Pak Prabowo itu salah satu presiden paling kuat pasca reformasi. Bukan hanya dukungan di parlemen, tapi juga kemenangannya di 2024 itu 96 juta secara absolut, 58,6%. Ya. Bahkan secara absolut mengalahkan kemenangan Biden di 2020, Pak Jokowi 2014-2019, termasuk juga mengalahkan kemenangan Obama. Dengan modal sebanyak itu sebenarnya tidak ada alasan buat Pak Prabowo untuk gagal. Sebenarnya ya. Tapi lagi-lagi kita jangan sampai membuat agenda pemerintahan terdistract. Dan kalau misalnya itu terjadi, harusnya Pak Prabowo bisa kan bicara kepada partai-partai pendukungnya, mudah sekali. Memanggil Mbak Irma, Bang Doli, udah selesaikan. Ya kan? Tapi kenapa enggak ya? Nah, saya tidak tahu apakah belum ataukah kita masih menikmati drama yang tidak penting di DPR sehingga kita lupa bahwa ada banyak agenda yang belum selesai. Oke, baik. Kita tunggu Mas, kita tunggu DPR membacakan. Oh, tunggu ya. Kita tunggu. Oke, baik Prof. Burhan, Mbak Irma, Mbak Wiwi dan Bang Doli telah bergabung di satu meja The Forum.